Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setiawan Official, episode ceritaku. Pernah nggak kalian semua itu merasa, atau kamu merasa pada saat berada di tempat yang ramai, pada saat berada di tempat yang mungkin banyak orang, tapi kita merasa sepi, tapi kita merasa sepertinya diri kita sendirian gitu. Apakah itu normal untuk diri kita? Apakah itu tandanya kita sehat atau bagaimana? Di video ini kita akan membahas tentang penyebab kenapa pada saat kita di tempat keramaian, pada saat kita di kerumunan banyak orang, bahkan pada saat kita di tempat hiburan, tapi kita merasa sepi gitu. Pernah nggak kamu merasakan itu? Saya dulu sering merasakan itu, bahkan beberapa bulan kemarin saya juga merasakan itu. Kenapa kok kita bisa merasa kesepian pada saat berada di tempat ramai? Kenapa hati kita merasa sepi pada saat kita bersama teman-teman atau lagi nongkrong bersama teman-teman? Di sini saya akan berikan 5 penyebab kenapa kita merasa sepi pada saat kita berada di tengah keramaian. Apakah hati kita ini nggak normal? Apakah diri kita nggak normal? Langsung saja, yang pertama, diri kita memang sedang butuh ketenangan. Bisa jadi saat ini kamu merasa sedang butuh ketenangan, berada di keramaian atau bersama banyak orang malah menambah stres gitu ya, malah menambah pikiran kita nggak karu-karuan dan membuatmu semakin tertekan. Mungkin saat ini yang tepat untuk benar-benar menepi dan menyepi sejenak, jadi mengistirahatkan tubuh dan juga mengistirahatkan pikiran gitu. Kadang kita butuh tempat yang sepi, kadang kita butuh tempat yang sunyi untuk bisa kembali menata hati dan jiwa kita di tengah berbagai macam kesibukan dan realitas aktivitas kita. Kita pun perlu untuk istirahat dan menstabilkan diri kita. Jadi mungkin kita itu terlalu banyak aktivitas. Mungkin kamu orang sibuk, pagi kerja, malam ketemu klien, sore ngapain, pagi lagi ngapain. Jadi kita butuh waktu sejenak untuk benar-benar menyepi, karena kita memang perlu untuk mengistirahatkan tubuh. Nggak mungkin kita itu terlalu beraktivitas yang over, yang berlebihan, sampai lupa mengistirahatkan tubuh dan pikiran kita. Karena sebenarnya pikiran dan tubuh kita itu butuh yang namanya relaksasi, butuh yang namanya ketenangan. Makanya kita butuh untuk menstabilkan diri, butuh untuk tenang benar-benar dari banyaknya aktivitas atau banyaknya realita pikiran kita yang bermacam-macam yang kita pikirkan. Jadi kita memang sepertinya butuh ketenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita terlalu berlebihan membandingkan diri kita dengan orang lain. Membandingkan diri kita dengan orang lain, kalau itu sewajarnya ya nggak apa-apa, tapi di sini ada kata-kata yang saya tekankan, yaitu berlebihan membandingkan diri kita dengan orang lain. Semua yang berlebihan itu nggak baik untuk diri kita dan untuk pikiran kita. Ada rasa gelisah setiap kali melihat atau bertemu banyak orang. Benak kita yang ada di pikiran kita itu tidak berhenti untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Bahkan saat melihat media sosial orang lain pun, kita malah merasa semakin tidak tenang, karena semakin merasa dikucilkan, merasa diriku bukan apa-apa gitu, karena selalu menganggap hidup orang lain selalu lebih baik daripada hidup saya, hidup orang lain selalu lebih baik daripada hidup kamu. Bisa jadi memunculkan rasa itu, bisa jadi memunculkan perasaan yang kesepian. Jadi jangan terlalu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Diri kamu punya kelebihan, diri kamu punya kelemahan, orang lain pun juga memiliki kelebihan dan memiliki kelemahan. Gali keunikanmu, gali kelebihanmu, fokus kepada kelebihanmu, dan kurangi kelemahan-kelemahanmu. Artinya tutupi dengan kelebihan-kelebihanmu agar kamu tidak fokus dengan kelemahanmu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kehilangan rasa percaya. Itu yang ketiga. Ini banyak sekali terjadi kepada diri kita gitu ya. Baik rasa percaya terhadap diri sendiri ataupun rasa percaya kepada orang lain. Jadi rasa percaya itu sudah hilang. Setiap kali kita melihat wajah orang lain, setiap kali kita melihat orang lain,
itu kita merasa dia sedang menggunakan topeng gitu ya, atau kepalsuan, atau ada kebohongan di setiap kata-katanya, atau ada rahasia-rahasia yang tidak diucapkan oleh dia. Jadi kita tuh merasa suudzon gitu ya, bahasa agamanya suudzon. Bahkan ketika kita sedang menatap diri kita sendiri di cermin, kita merasa kesal dengan pantulan wajah kita sendiri. Nah, tanda seperti itu bisa jadi kamu sedang stres atau sedang mengalami masalah, atau mungkin tidak ada salahnya untuk mencari bantuan atau pertolongan untuk memperbaiki suasana hatimu. Curhat kepada sahabat, curhat kepada orang tua, atau kepada siapapun lah, yang penting bisa untuk menenangkan hatimu. Itu tandanya hati kamu sedang sakit, sudah tidak mempunyai rasa percaya kepada orang lain maupun percaya kepada diri sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah takut dihakimi orang lain. Nah, ini biasanya tuh membuat kita merasa kesepian meskipun di tengah banyak orang. Jadi pada saat tidak ada orang yang bisa kita jadikan untuk sandaran, kita perlu mengandalkan diri kita sendiri. Hanya saja kadang kita itu terlalu memberanikan diri untuk membahagiakan semua orang. Kita merasa terbebani, akhirnya kita merasa dituntut atau merasa itu semua tuntutan untuk memenuhi standar semua orang. Ada perasaan takut dihakimi yang kemudian menghadirkan perasaan kesepian yang datang dengan begitu tiba-tiba. Merasa dihakimi orang lain. Jadi pada saat kita berbohong dengan diri kita sendiri, kita sudah tidak percaya dengan diri kita sendiri, akhirnya kita menuntut diri kita untuk memuaskan orang lain, menuntut diri kita untuk terlihat agar setara dengan orang lain itu. Yang pada saat kita ketemu dengan banyak orang, kita merasa dihakimi, kita takut merasa dihakimi, dan kita merasa saya harus seperti ini agar terlihat seperti ini, saya harus seperti ini agar orang lain memandang saya seperti ini. Akhirnya itu menjadi tuntutan di dalam dirimu, dan pada saat ketemu orang, ya kesepianlah yang akan terjadi. Yang terakhir, yang nomor 5 adalah masih ada trauma atau sakit di dalam jiwa. Masih ada trauma atau sakit di dalam diri kamu tentang suatu hal. Mungkin dulu pernah ada trauma atau sakit hati yang masih ada dari masa lalu. Bisa jadi ada luka batin, ada luka di hati kamu dari sebuah hubungan, atau itu dari relasi teman, atau masih apapun itu yang masih membekas di hati yang belum sembuh. Seakan kamu merasa takut untuk membiarkan orang lain mengenalmu. Kamu pun kemudian memasang semacam pagar di dalam diri kamu yang membentengi dirimu. Hal ini yang kadang membuat kita atau membuat diri kamu merasa tersisihkan, karena kita sendirilah yang menutup diri dengan pagar tadi. Berinteraksi dengan saling terhubung dengan orang lain menjadi hal yang masih sulit untuk kamu lakukan, karena kamu sudah mempunyai pagar, mempunyai sakit hati yang belum disembuhkan, mempunyai trauma masa lalu di dalam pikiran bawah sadar kamu yang belum sembuh atau belum kering, sehingga kamu membentuk pagar di dalam kehidupanmu, dan bertemu dengan orang lain rasanya sulit, berinteraksi dengan orang lain rasanya sulit, melakukan hubungan baik dengan orang lain rasanya sulit. Akhirnya membuat kamu meskipun banyak orang tetap merasa kesepian. Jadi intinya 5 penyebab umum tadi bisa jadi salah satunya terjadi kepada diri kamu, atau mungkin beberapa terjadi kepada diri kamu. Dan pada saat kita merasakan itu, pada saat kita sudah tahu penyebab kita merasa kesepian itu karena apa, harapan saya kita bisa mengerti dan bisa menyembuhkan, bisa mencari solusi agar kita sendiri tidak merasa kesepian. Karena kalau merasa kesepian meskipun di tempat keramaian ini terjadi terus menerus, dan itu menjadi suatu hal yang mengakibatkan perkembangan diri kamu menurun, atau menjadi orang yang sangat pesimis, itu nanti akan bahaya untuk masa depan kamu, untuk masa depan kita. Jadi pada saat kita itu merasa kesepian, meskipun kita di hal yang ramai, meskipun kita di keadaan yang ramai, meskipun kita dalam posisi yang ramai, tapi kita selalu merasa kesepian, cari penyebabnya.
5 macam penyebab tadi adalah salah satu. Bisa jadi salah satunya ada di diri kamu, atau beberapa ada di diri kamu. Bukan hanya 5 sebenarnya, tergantung orangnya masing-masing. Tapi intinya pada saat kamu merasa kesepian di dalam diri kamu, meskipun banyak orang, itu tanda bahwasanya ada yang sedikit error di dalam diri kita. Karena merasa kesepian di hal yang ramai, atau di tempat yang ramai, atau di suasana yang ramai, itu merupakan sinyal kepada diri kita bahwasanya diri kita perlu untuk direparasi sedikit, atau kita perlu berkomunikasi dengan diri kita. Mungkin video singkat ini bermanfaat untuk kamu, dan semoga kita semua terhindar dari rasa kesepian meskipun berada di tempat yang ramai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.